Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fiska Septiani dengan NIM 23040200012, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini saya mau bahas tentang komunikasi eksternal pada salah satu brand kopi paling terkenal di Indonesia, yaitu Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini bisa dibilang salah satu startup F&B yang sukses banget, berdiri tahun 2017. Outletnya berkembang cepat sampai ratusan cabang. Mereka juga punya aplikasi sendiri buat pesan kopi, dan bahkan sudah ekspansi ke luar negeri. Konsepnya sederhana, kopi dengan harga terjangkau, rasa enak, dan juga gampang didapat. Tapi, makin besar sebuah brand, makin kompleks juga tantangan komunikasinya. Apalagi di era digital sekarang, komunikasi eksternal ke konsumen dan juga publik itu jadi hal yang sangat penting. Kalau kita lihat, ada beberapa masalah komunikasi eksternal yang sering dialami oleh Kopi Kenangan. Yang pertama, rasa minuman gak konsisten. Banyak pelanggan yang bilang, kok rasa Kopi Kenangan di outlet A enak banget, tapi di outlet B rasanya beda. Hal kayak gini sering muncul di review aplikasi atau komentar di Instagram. Masalah konsistensi rasa ini sebenarnya bukan cuma soal operasional, tapi juga soal komunikasi. Karena kalau brand nggak bisa menjelaskan kenapa ada perbedaan, konsumen bisa kecewa dan juga merasa dibohongi. Yang kedua, customer service lambat. Misalnya, ada pelanggan order lewat aplikasi Kopi Kenangan. Ternyata pesanannya salah atau malah nggak sampai. Saat mereka lapor ke customer service, responnya lambat atau malah nggak jelas. Akhirnya, banyak pelanggan yang curhat di media sosial, ini aplikasi nggak ada tanggung jawabnya. Kalau hal ini nggak ditangani cepat, bisa bikin orang kapok pakai aplikasi mereka. Yang ketiga, promo bikin bingung. Kopi Kenangan terkenal sering kasih promo, baik lewat aplikasi sendiri, e-wallet kayak OVO atau GoPay, dengan marketplace. Tapi seringkali syarat dan ketentuannya ribet, bahkan bikin pelanggan merasa kayak terjebak. Contohnya, ada promo beli satu gratis satu, tapi ternyata cuma berlaku di jam tertentu atau outlet tertentu, dan informasinya kurang jelas di awal. Ini jelas bikin konsumen kesal. Yang keempat, kurang responsif di media sosial. Banyak brand besar sekarang aktif di media sosial untuk jaga komunikasi. Nah, Kopi Kenangan sebenarnya cukup aktif juga, tapi kadang mereka kurang cepat menanggapi keluhan atau komentar negatif dari konsumen. Akibatnya, masalah kecil bisa jadi bahan omongan lebih panjang di publik. Nah, kalau kita lihat dari yang sebelumnya, masalah komunikasi eksternal Kopi Kenangan ada di 3 hal utama. Yang pertama, kurang transparan soal informasi terutama promo. Yang kedua, kurang responsif saat ada komplain pelanggan, baik lewat aplikasi maupun media sosial. Yang ketiga, kurang konsisten dalam menjaga komunikasi tentang kualitas produk. Kalau masalah komunikasi eksternal ini dibiarkan, dampaknya itu bisa cukup serius. Nah, dampak-dampaknya yaitu dari sisi penjualan. Konsumen yang kecewa bakalan gampang banget pindah ke brand lain kayak Janji Jiwa, Far Cafe, atau yang lainnya. Dari sisi reputasi, citra Kopi Kenangan sebagai brand kopi lokal modern bisa saja turun. Bayangkan aja kalau orang lebih banyak ingat komplain ketimbang hal positifnya. Yang ketiga, dari sisi hubungan eksternal. Bukan cuma pelanggan, tapi juga mitra atau investor bisa mulai ragu kalau komunikasi brand ini nggak profesional. Solusi yang dapat dilakukan yaitu, biar masalahnya nggak makin besar, ada beberapa solusi yang bisa dijalankan Kopi Kenangan. Yang pertama, perbaiki customer service. Pokoknya harus ada tim respon cepat yang bisa melayani keluhan pelanggan 24 jam. Jangan tunggu lama, apalagi kalau di media sosial, karena publik lebih suka jawaban cepat. Yang kedua, transparansi informasi promo. Promo memang menarik perhatian, tapi syarat dan ketentuannya harus ditulis jelas, singkat, dan juga mudah dipahami. Jangan bikin pelanggan merasa dijebak. Yang ketiga, bangun komunikasi konsistensi produk. Kalau ada perbedaan rasa antar outlet, brand bisa jelaskan secara terbuka.
misalnya lewat kampanye edukasi tentang bahan baku, standar resep, atau training barista. Jadi, pelanggan paham kalau perusahaan serius menjaga kualitas. Yang keempat, aktif di media sosial. Jangan cuma posting promosi, tapi juga harus aktif menanggapi komentar, kritik, dan juga bahkan bercanda dengan pelanggan. Komunikasi dua arah bikin konsumen merasa lebih dekat dengan brand. Jadi kesimpulannya teman-teman, bisa kita lihat bahwa komunikasi eksternal ini sangat penting untuk kopi kenangan. Masalah rasa yang nggak konsisten, customer service lambat, promo yang membingungkan, atau respon di media sosial yang kurang tepat, semua ini sebenarnya bisa diatasi kalau perusahaan punya komunikasi yang lebih transparan, responsif, dan juga konsisten. Dengan komunikasi eksternal yang baik, kopi kenangan bukan cuma bisa mempertahankan pelanggan lama, tapi juga menarik pelanggan baru dan juga menjaga reputasi brand tetap kuat di tengah persaingan ketat. Sekian dari pemaparan dari saya, terima kasih.